Dr. Stone chapter 153. Pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Gen sang mentalis telah berhasil masuk ke dalam markas penduduk Amerika dan bertemu dengan pemimpin sains dari penduduk Amerika tersebut yang bernama Dr. Seno. Dan setelah berhasil lolos dari tes kejujuran dengan menggunakan alat yang dibuat oleh Dr. Seno, Gen si pembohong terbesar pun berhasil menyampaikan kebohongan demi kebohongan kepada Dr. Seno dan berhasil meyakinkan Dr. Seno bahwa pemimpin di kerajaan sains adalah Dr. Taiju. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Pada chapter sebelumnya, Senku telah membentuk sebuah tim untuk menyusup dan mencari lokasi markas penduduk Amerika yang terdiri dari Gen, Chrome, dan Kohaku. Lalu di tengah perjalanan, Gen pun meminta Chrome dan Kohaku untuk membiarkannya masuk ke dalam markas penduduk Amerika tersebut seorang diri. Dan setelah adanya perubahan rencana, Chrome dan Kohaku yang telah berpisah dengan Gen pun melaporkan situasi mereka saat ini kepada Senku yang berada di dalam kapal Perseus. Namun setelah informasi yang disampaikan oleh Chrome kepada Senku selesai, tiba-tiba ada sebuah panggilan komunikasi berikutnya yang masuk kepada Senku yang berada di kapal Perseus, yang ternyata panggilan tersebut berasal dari Dr. Seno yang meminta kepada Senku dan kerajaan sains untuk segera menyerah dan memberitahunya bagaimana cara membangkitkan orang-orang yang telah membatu selama ribuan tahun. Lalu setelah negosiasi gagal, Tsukasa dan kerajaan sains pun mulai mengevaluasi situasi perang yang sedang terjadi saat ini untuk membuat sebuah perencanaan perang melawan penduduk Amerika yang memiliki persenjataan yang lebih unggul dari kerajaan sains saat ini. Dalam diskusi tersebut, Ukyo mengatakan bahwa kerajaan sains dapat mengetahui lokasi markas musuh saat ini dengan menebak arahnya berdasarkan panggilan komunikasi dari Chrome sebelumnya dan menebak jaraknya berdasarkan timing. Sedangkan untuk kelompok Dr. Seno, mereka tampaknya telah mengetahui lokasi kerajaan sains saat ini melalui sebuah pesawat pengintai yang ditempatkan Dr. Seno untuk terus mengintai pergerakan kapal yang ditumpangi oleh kerajaan sains tersebut. Lalu dalam diskusi perencanaan perang tersebut, saat Tsukasa bertanya kepada Hyoga mengatakan bahwa ada dua kemungkinan cara yang akan dilakukan oleh kelompok Dr. Seno untuk menyerang kerajaan sains mengingat kemajuan teknologi yang mereka miliki saat ini. Yang pertama adalah kelompok Dr. Seno kemungkinan akan mengirim sebuah kapal kecil yang cepat yang dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki senjata modern dan mendekati kapal kerajaan sains dan mengambil alih semuanya, sama seperti konsep bajak laut. Atau yang kedua adalah kelompok Dr. Seno kemungkinan akan mengirim sebuah pesawat tempur dan menyerang kapal kerajaan sains lewat udara dan menghancurkannya. Namun untuk kemungkinan yang pertama, meskipun kerajaan sains kalah dalam hal keunggulan teknologi, jika kelompok Dr. Seno akan menyerang menggunakan sebuah kapal kecil yang diperlengkapi dengan persenjataan, kerajaan sains tetap memiliki harapan untuk dapat bertahan karena jumlah orang yang lebih banyak dan kemampuan bertarung jarak dekat yang lebih unggul yang dimiliki oleh kerajaan sains daripada kelompok Dr. Seno. Dan untuk kemungkinan yang kedua, kerajaan sains sedang mengusahakan untuk memodifikasi pesawat rusak yang mereka dapatkan sebelumnya menjadi sebuah pesawat tempur dan memodifikasi kapal Perseus menjadi sebuah kapal induk agar pesawat tersebut dapat lepas landas secara langsung dari kapal, yang akhirnya membuat kerajaan sains tetap memiliki harapan untuk dapat bertahan dari serangan udara dan dapat melakukan pertarungan udara antar pesawat. Namun di tempat lain di markas kelompok Amerika, ternyata Dr. Seno telah memikirkan sebuah rencana lain untuk menyerang kerajaan sains selain dari dua cara tersebut, yaitu dengan membiarkan kerajaan sains terdesak lalu membunuh ilmuwan yang menjadi pemimpin dari kerajaan sains yang menurut informasi yang diberikan oleh Gen, pemimpin kerajaan sains adalah Dr. Taiju. Lalu di saat Gen menanyakan kepada Dr. Seno apakah hal tersebut dapat dilakukan,
Tiba-tiba Stan, salah satu anggota dari penduduk Amerika, mantan dari anggota militer, mengatakan bahwa ia bisa. Namun di saat Gen bertanya tentang bagaimana caranya, Dr. Seno langsung menjawab pertanyaan Gen dan berkata kepada Gen bahwa jika Stan berkata ia bisa, maka tidak perlu dipertanyakan lagi karena ia bisa. Lalu di dalam kerajaan sains pun membentuk sebuah unit elit kecil yang bertujuan untuk menangkap Dr. Seno, pemimpin dari kelompok Amerika tersebut yang terdiri dari Tsukasa, Hyuga, Ukyo, dan Suika, yang mana pada panel akhir chapter kali ini kita dapat melihat bahwa baik kelompok Amerika maupun unit elit yang telah dibentuk oleh kerajaan sains telah mulai bergerak dengan misi yang sama, yaitu untuk langsung menyerang pemimpin dari setiap kelompok, yang mana jika salah satu dari kelompok tersebut berhasil menangkap maupun membunuh pemimpin dari kelompok musuh, maka bisa dipastikan kelompok tersebut akan menjadi pemenangnya. Lalu siapakah yang akan mampu memenangkan pertarungan sains melawan pertarungan sains kali ini? Mungkinkah Stan yang bergerak seorang diri dengan kepercayaan diri yang tinggi dengan keyakinan dapat membunuh pemimpin dari kerajaan sains, yaitu Dr. Taiju, akan berhasil? Atau unit elit kerajaan sains yang akan berhasil menangkap Dr. Seno terlebih dahulu dan membuat kerajaan sains memenangkan pertarungan tersebut? Atau mungkinkah Stan akan bertemu di tengah jalan dengan tim elit kerajaan sains, yaitu Tsukasa, Hyuga, Ukyo, dan Suika? Sepertinya kita harus menunggu chapter-chapter selanjutnya untuk mengetahui jawabannya. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara.